Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya yang sudah lama kita tidak berjumpa? Bagaimana Baik, kalian? Pak Guru. Oh, Sehat, Pak Guru. Alhamdulillah. Bagaimana ibu atau bapak yang mendampingi? Sehat juga Bapak Ibu? Alhamdulillah, Pak Oke, Guru. terima kasih Bu sudah mendampingi putra-putrinya dalam belajar. Baik, sebelum pembelajaran ini kita mulai, marilah kita berdoa dulu agar pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan keberkahan. Silahkan yang tadi sudah masuk meet terlebih dahulu, Mas Sigit, silakan Mas, dipimpin berdoa. Siap, gerak. Berdoa, mulai. Selesai. Oke, terima kasih Mas Sigit atas keberaniannya memimpin doa teman-teman. Kemudian saya cek kehadiran dulu, saya lihat di partisipan di Meet ternyata sudah hampir semuanya, tapi belum dinyalakan ini kameranya. Ya, baik. Sebelum saya lanjutkan, saya ingatkan, semoga kalian sudah pada posisi yang nyaman, sinyalnya bagus, duduk dengan enak, kemudian alat tulisnya disiapkan, barangkali nanti ada yang ditulis ya. Terima kasih. Anak-anakku, meskipun kita masih dalam kondisi pandemi, pembelajaran jarak jauh, Pak Guru ingatkan bahwa kalian harus tetap menjaga protokol kesehatan, kemudian harus tetap semangat belajar, meskipun tidak belajar tatap muka, hanya melalui pembelajaran jarak jauh dengan kondisi seperti ini. Pada hari ini, Pak Guru akan menyampaikan pembelajaran terkait tema 8, yaitu Bumiku, subtema 3, Bumi, Matahari, dan Bulan, pembelajaran yang kedua. Tujuan pembelajaran hari ini dapat kalian baca dan bahkan Pak Guru sampaikan nanti ketika melalui kegiatan percobaan secara berkelompok, peserta didik dapat membuat karya model gerhana bulan secara sistematis. Kemudian setelah menyimak kegiatan demonstrasi oleh guru dan percobaan secara berkelompok, peserta didik dapat menjelaskan peristiwa gerhana bulan dengan benar. Sebelum pembelajaran dimulai, ini sepertinya agak diem ini, kurang bersemangat. Kita tepuk PPK dulu. Perhatikan Pak Guru, kemudian nanti kalian ikuti ya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. PPK, PPK, yes. Tepuk PPK. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. PPK, yes. Kemudian kalian coba ini perhatikan, ada video. Silakan nanti kalian perhatikan. Kita lihat Terlihat ya? yuk. Ya, terlihat. Terlihat. Silakan kalian perhatikan dengan cermat. Masuk penumbra bumi atau P1. Pada tahap ini, biasanya mata orang biasa seperti kita akan kesulitan membedakan apakah sudah terjadi gerhana atau belum. Selain itu, matahari pun baru terbenam pada pukul 18:15 waktu Indonesia bagian Barat. Tahap selanjutnya, bulan masuk umbra bumi atau U1. Pada tahap ini, proses terjadinya gerhana bulan total mulai bisa kita lihat. Tahap berikutnya adalah fase gerhana bulan total dimulai. Wajah bulan mulai berwarna merah. Makin besar polusi udara, makin gelap warna merahnya. Selanjutnya adalah fase tengah gerhana atau mid. Tahap ini merupakan puncak dari fase gerhana bulan total. Selanjutnya, akhir tahap total. Itu Wiwit kemana, Wit? Pada ini, wajah bulan mulai terang di tepi Ayo langit. diperhatikan. Selanjutnya, tahap bulan keluar umbra bumi atau U4. Wajah bulan kembali menjadi purnama.
Namun, kecerlangannya belum kembali normal karena masih dalam tahap gerhana bulan penumbra. Terakhir adalah tahap bulan keluar penumbra bumi atau P4. Inilah akhir dari gerhana. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian pernah mengalami atau melihat secara langsung peristiwa gerhana? Belum, Gerhana Pak. bulan Belum, tentunya. Pak Guru. Oh, belum. Baik, kalau belum, oleh karena itu, pada hari ini Pak Guru akan menyampaikan terkait dengan materi gerhana bulan. Bahwasanya gerhana bulan itu merupakan fenomena alam yang jarang terjadi. Artinya tidak setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun itu bisa terjadi. Fenomena gerhana bulan ini merupakan tertutupnya bulan oleh bayangan bumi atau matahari. Kemudian bumi, bulan ada pada satu garis lurus. Kalian dapat perhatikan tadi di video dan di gambar yang Pak Guru sajikan di sini ya. Ini matahari, kemudian bumi, bulan ini ada pada satu garis lurus. Kemudian gerhana bulan ini terdiri dari 3 jenis, yakni gerhana bulan total, gerhana bulan sebagian, dan gerhana bulan penumbra. Gerhana bulan total ini terjadi jika bulan ini berada di umbra bumi, ini di sini. Nah, di sini. Ini terjadi gerhana bulan total. Jadi matahari, bumi, bulan itu berada satu garis lurus. Benar-benar si bulan itu berada di bayangan inti bumi atau bayangan umbra. Kemudian gerhana bulan sebagian ini terjadi jika bulan ini berada di antara penumbra dan umbra, berarti di sini. Jadi sebagian masih dalam bayangan penumbra, yang sebagian masuk bayangan umbra. Bisa jadi juga terjadi di sini. Separuh atau sebagian di umbra, sebagian di penumbra. Kemudian gerhana bulan penumbra ini terjadi jika bulan berada di bayangan penumbra bumi, di sini atau di sini. Artinya bumi, atau saya ulangi, matahari, bumi, dan bulan ini jika terjadi gerhana bulan penumbra ini tidak pada satu garis lurus yang sempurna, begitu. Kemudian itu terkait dengan materi gerhana bulan. Kemudian agar kalian lebih memahami secara totalitas, Pak Guru memberikan tugas kelompok sesuai dengan kelompok yang sudah dibagikan, dan LKPD-nya juga sudah Pak Guru bagikan. Tugasnya kalian apa? Yakni membuat karya model sederhana gerhana bulan. Bagaimanakah caranya? Silahkan kalian simak pada video berikut. Ini kalian siapkan alat dan bahan seperti plastisin, kemudian senter, tusuk sate atau lidi, kemudian kawat sepanjang 15 cm. Nah, itu ada kawat, menyiapkan kawat. Nah, itu plastisinnya dibuat sebagai bentuk bumi. Nah, ukurannya lebih besar dari ukuran bulan nantinya. Jadi kalian bentuk, nah itu bulan, ukurannya kecil. Ukurannya lebih kecil daripada bulan, daripada bumi, mohon maaf. Jadi kalian yang pertama buat atau bentuk plastisin menjadi bentuk bulat seperti itu. Nah, kemudian tusukkan ke ujung tusuk sate. Kemudian kawat yang tadi sepanjang 15 cm pasangkan pada tusuk sate. Kemudian ikat. Nah, kalian perhatikan supaya nanti dalam pengerjaan tidak menemui kesulitan. Nah, usahakan yang rapi, yang hati-hati, karena itu
agak tajam ujungnya ya. Nah, setelah itu, sejajarkan atau di langkah-langkah sudah ada sejajarkan posisi bulan berada satu garis lurus dengan bumi. Nah, itu bulan yang warna putih, yang biru itu bumi. Nah, selanjutnya kalian nyalakan senter pada satu garis lurus. Nyalakan. Kalian perhatikan apa yang terjadi. Akan tertutup oleh bayangan dari bumi. Nah, kita ketahui bahwa bulan itu bergerak mengelilingi bumi. Nah, ketika dia nanti posisi di sini, maka dia akan terhalang oleh bayangan bumi. Kita praktekkan. Nanti bulan akan terhalang oleh bumi. Bulan terlihat. Nah, itu terlihat berarti awal-awal itu bulan purnama jadi sabit, kemudian dan seterusnya. Nah, itu jadi gerhana bulan total. Berarti tadi ada gerhana penumbra, gerhana sebagian, jadi gerhana total. Dimulai dari sini. Nah, ini perhatikan bulannya, ya, bulannya perhatikan. Dia masih ya bersinar. Kemudian, nah, dia mulai tertutup oleh bayangan bumi. Nah, ketika dia gelap seperti ini, maka disitulah terjadi gerhana bulan. Sampai kemudian akan kembali lagi seperti semua. Nah, berarti ini gerhana bulan sudah berakhir. Ini adalah proses bagaimana terjadi gerhana bulan. Ingat posisi ya antara matahari. Jadi ini center ini kita umpamakan sebagai cahaya matahari. Ya, center itu merupakan diibaratkan sebagai cahaya matahari karena benda langit yang dapat menghasilkan atau dapat mengeluarkan cahaya sendiri itu salah satunya matahari. Bulan itu tidak bisa mengeluarkan cahaya sendiri, hanya mendapat pantulan dari matahari. Nah, itu sekilas tugas kalian hari ini membuat karya model sederhana gerhana bulan. Kemudian nanti secara berkelompok saya ingatkan kembali, perhatikan alat dan bahannya sudah disiapkan atau belum. Bagaimana kelompoknya Komar, sudah disiapkan atau belum? Kelompoknya Komar sudah disiapkan? Sudah, Pak. Sudah. Kelompoknya Sigit sudah ya, Git? Sudah. Rio. Siap laksanakan, Pak. Oke, terima kasih. Kalau sudah siap laksanakan, silakan kalian laksanakan secara berkelompok, diskusikan dengan teman satu kelompok yang hati-hati, ya, karena ada benda-benda, contohnya kawat itu agak tajam. Nah, setelah itu, kalian nanti membuat laporan kegiatan yang kalian laksanakan, yakni ada pada LKPD 1. Silakan Pak Guru kasih waktu 20 menit ya. Nah, silakan mulai dari sekarang. Bagaimana kelompoknya Sigit sudah mulai? Ada kesulitankah? Biar nanti Pak Guru bimbing dari sini. Sigit tidak ada, Pak. Yang kawat. Oh, Sigit gimana? Gigit kawat, Pak. Tadi. Oh iya. Tapi sudah ketemu ini, sudah nemu. Oh iya. Kelompoknya Rio bagaimana kelompoknya Rio? Bisa, Pak. Ini tinggal kurang satu, Pak, ini. Oh iya, silakan. Jangan lupa nanti hasilnya ditulis di LKPD itu ya. Oke, Pak Guru. Oke. Nah itu kok si Nila udah kayak ngantuk Nila. Ayo semangat. Mbak Nila lapar itu, Pak. Oh, lagi puasa, sabar. Tadi itu adzan itu adzan zuhur, bukan adzan maghrib ya, jadi sabar. Mbak Nila puasa duhur, Pak, biasanya. Oh. Kok kamu tahu toh, Mas Rio? Kan bareng sama saya. Ya. Oh iya, aku kok lupa 6, ya. Udah kelas 6, ya harusnya kuat sampai adzan maghrib. Sudah selesai? Ini udah 20 menit nih, udah selesai. Ampun. Oke, kalau sudah, coba perlihatkan hasilnya.
Kelompoknya Komar, silakan diperlihatkan, Mar. Oh iya, sudah bagus ya. Ini Itu cuma bulannya agak diturunkan sedikit ya, biar satu sejajar. iya Pak Guru. Ini tusuknya patah Pak Guru. Oh, harusnya jangan menyiapkan satu. Pakai lidi itu sapu lidi kan nggak bisa. Oke Pak Guru. Oke. Terima kasih, sudah bagus. Kelompoknya Rio, bagaimana? Coba diperlihatkan, dipresentasikan. Buminya agak peyok, Pak. Tadi dijiwit Mas Sigit. Walah. Mas Sigit itu Coba Pak tadi, Pak. Oh. Kalian beda kelompok tapi berdekatan ya rumahnya ya? Iya, Oke, kebetulan Pak. satu Ya. RT ini. Oke, nanti diperbaiki itu ya, tolong ya. Dan Sigit, ini hati-hati juga, jangan mengganggu kegiatan kelompok lain karena kita harus menghargai. Ya, kemudian kelompoknya Sigit Ya. coba seperti apa? Tolong ditunjukkan, dipresentasikan. Oh ini Iya, buminya ini. gede banget ya Mas? Iya, Oke. bahannya habis langsung. Oh iya ya. Ini bahannya yang siapa yang bawa ini? Ini Oh ini. Oh ya saya. Oke, terima kasih semuanya. Insya Allah yang tidak membawa alat tapi bisa mempraktekkan, bisa melakukan kerja jadi seimbang. Karena ini merupakan kerjasama atau diskusi ya. Nah sekarang hasil laporannya coba untuk nomor 1. Bagaimana posisi matahari, bumi, dan bulan saat terjadi gerhana bulan? Kelompoknya Rio, jawabannya apa? Nomor 1, Pak. Ya. Saat terjadi gerhana bulan, posisi matahari, bumi, dan bulan satu garis lurus, Pak. Oh, benar ya? Betul. Bagaimana menurut Wit? Wit, benar apa salah Wit? Oke, Betul benar. sekali, Pak Guru. Betul. Terima kasih. Dengan kelompok lain jawabannya bagaimana? Adakah yang berbeda? Oh, sama. Ya, terima kasih. Nanti saya cek ya ketika kalian mengirim LKPD. Kemudian nomor 2, pertanyaan nomor 2, silakan kelompoknya Sigit. Jangan Sigit terus, coba gantian. Wit atau siapa? Teman satu kelompoknya. Mbak Wiwit, ayo. Atau Sigit ya boleh lagi. Ayo Git. Iya, yang nomor 2 kan yang pertanyaannya apa yang terjadi di bagian bumi saat terjadi gerhana bulan? Ya. Ya Pak. Yang terjadi di bagian bumi saat terjadi gerhana bulan yaitu bagaimana bumi mengalami gerhana bulan akan mengalami kegelapan dan bisa melihat secara langsung fenomena gerhana bulan. Bagaimana Pak? Bagaimana? Coba saya lemparkan dulu ke kelompok yang lain. Ada yang punya jawaban berbeda atau sudah benar jawabannya Sigit? Sudah sama, Pak. Sudah benar. Oke, sudah sama. Kemudian, terima kasih. Kemudian soal nomor 3, apa dampak terjadinya gerhana bulan bagi manusia di bumi? Komar. Kelompoknya Komar. Naiknya permukaan air laut, penurunan suhu udara Pak Guru. Oke. Terima kasih. Jawabannya bagaimana ini? Betul, Pak Guru. Oke, benar ya. Jadi sesuai dengan materi ajar yang saya bagikan, sesuai dengan buku penunjang di buku siswa dan referensi yang lain, ini jawaban kalian sudah sesuai. Apalagi kalian sudah membuktikan sendiri mulai ke melalui kegiatan membuat karya sederhana. Selanjutnya bahwasanya proses terjadinya gerhana bulan ini merupakan rangkaian dari suatu proses. Jadi tidak serta-merta terjadi. Nah, kegiatan atau peristiwa gerhana bulan ini dapat kita tampilkan melalui tulisan. Ya, kalian nanti bisa laporan atau fakta-fakta yang kalian temukan bisa kalian tulis. Nah, itulah nanti disebut dengan teks eksplanasi. Nah, teks eksplanasi itu seperti apa? Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Nah, salah satunya yaitu gerhana bulan. Gerhana bulan, karena ini merupakan fenomena alam yang benar-benar terjadi. Prosesnya bagaimana caranya, ini sudah kalian temukan fakta-faktanya. Ciri
Oke, Pak Guru lanjutkan. Ada ciri-ciri teks eksplanasi. Ini dapat kalian baca juga. Informasi yang dimuat berdasarkan fakta. Ini ciri yang pertama. Ciri yang kedua, hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan, yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Nah, contohnya gerhana bulan tadi itu sudah masuk. Sifatnya informatif, tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Informatif, memberikan informasi kepada pembaca tentang suatu kejadian. Yang keempat, menggunakan kata penanda urutan, ada urutan kejadiannya. Dimulai seperti apa, di kegiatan yang utama atau peristiwa utama bagaimana, akhirnya bagaimana, itu jelas, runtut. Kemudian yang kelima, fokus pada hal umum atau generik, bukan partisipan manusia. Nah, jadi ini benar-benar fakta, tidak atas dasar anggapan manusia. Selanjutnya, teks eksplanasi seperti apa? Nah, teks eksplanasi yang kalian pelajari ini harus memenuhi 3 struktur. Yang pertama ada pernyataan umum, yang kedua ada sebab, urutan sebab akibat, dan yang kelima ada interpretasi atau kesimpulan dari isi seluruh teks. Nah, sekarang coba kalian perhatikan teks berikut terkait dengan gerhana bulan. Sekarang tugasnya adalah secara mandiri. Kalian menganalisis informasi-informasi penting dalam teks eksplanasi berikut yang berjudul gerhana bulan. Nah, kemudian nanti kemasan hasil pemikiran kalian, analisis kalian tulis di LKPD 2. Ini secara individu ya. Kalian baca dulu dengan cermat teks ini. Pak Guru kasih waktu 10 menit. Siap? Siap, Pak Guru. Oke, silakan dikerjakan. Selesai ya? Sudah selesai? Sampun. Sudah mendapatkan berapa informasi penting dari teks ini? Ada 5, Pak Guru. Oke, ada 5. Coba yang pertama, siapa ini yang mau memberikan pendapatnya? Saya, Pak Guru, saya. Oke, Rio, silakan Rio. 1. Kedudukan matahari, bumi, dan bulan berada pada garis satu garis lurus. Good job, luar biasa ini ya. Berani dan jawabannya pun tepat. Kemudian yang kedua, siapa? Punya informasi penting apa dari bacaan gerhana bulan ini? Silakan, yang lain. Saya Pak Guru. Ya, silakan Elsa ya. Iya Pak. Ya. Yang kedua, sinar matahari yang menuju bulan terhalang oleh bumi, sehingga permukaan bulan akan ditutupi bayangan bumi. Oke, baik, jawabannya Elsa ini analisisnya. Saya cek coba. Septiani, informasi penting yang disampaikan oleh Elsa ini ada pada paragraf keberapa? Atau kalimat keberapa? Paragraf kedua, Pak. Oke, terima kasih, benar. Berarti memperhatikan ya, teks dengan cara membaca dengan cermat. Apalagi kalau kita bisa menemukan ide pokok dalam tiap paragraf pada teks tersebut. Nah, kita sudah mendapatkan informasi penting dari peristiwa atau fenomena gerhana bulan. Nah, informasi tersebut dapat kita sajikan secara tertulis, lisan, dan visual. Kalian dapat menyajikan informasi penting itu dalam bentuk tabel tadi ya, LKPD 2. Nah, pernahkah kamu melihat informasi yang disajikan dalam bentuk reklame selain dalam bentuk tabel tadi? Pernah? Yang pernah melihat informasi yang disajikan dalam bentuk reklame? Adakah yang pernah melihat, bahkan membuatnya? Ada? Pernah Pak, lihat Pak. Silakan. Jalan, Elsa, pernah lihat di mana Elsa? Pinggir jalan. Di pinggir jalan. Ya, Biasanya apa? Informasi di TV, tentang apa? Pak.
Informasinya tentang apa? Tentang itu Pak, sirup Protokol. Pak. Saya pengen Pak. Sirup marjan ya Mbak Oh, ya. sirup. Oh iya, itu sirup. Oke. Terus ada lagi selain yang sirup tadi, Elsa, informasi tentang apa? Itu COVID, Pak, Pak. COVID Pak. Oh, COVID. Oh iya, betul. COVID ini sering digalakan ya, terus dipasang di tempat umum demi menyampaikan informasi atau pesan terkait dengan protokol kesehatan selama COVID. Nah, reklame ini adalah suatu seruan atau bentuk periklanan atau pemberitaan yang tujuannya adalah agar dibaca oleh halayak ramai atau halayak umum yang berisi pesan. Nah, reklame sendiri ini ada dua tujuannya biasanya, satu untuk komersial dan satu untuk menyampaikan informasi-informasi non komersial. Yang komersial seperti apa? Yang tadi disebutkan oleh si Elsa, ada gambar sirup marjan, yang akhirnya kita yang melihat itu ada rasa ingin untuk membeli. Komersial, adanya kegiatan jual beli di sana. Nah, reklame seperti reklame yang tadi disampaikan oleh Rio, COVID ini bukan tujuannya komersial, tapi memberikan informasi, pengertian atau pesan terkait dengan kondisi saat ini, atau program-program ataupun kebijakan pemerintah. Nah, di sini Pak Guru akan sandingkan contoh-contoh reklame. Nah, yang pertama ada iklan. Nah, ini biasa bisa ditemukan di koran Pak surat Guru. Ya, koran, surat kabar, ada iklan baris. Kemudian ini ada donor darah ya. Ini reklame yang berisi ajakan untuk donor darah, ini termasuk brosur, ini biasanya dibagikan sebelum pelaksanaan donor darah. Nah, ini poster tadi yang disampaikan terkait dengan COVID atau protokol kesehatan, ada poster itu 5M. Ini merupakan jenis reklame poster. Selanjutnya, embalase ini adalah reklame yang dipasang langsung sebagai kemasan suatu produk. Di sini ada bumbu penyedap duyam, kaldu ayam. Jadi si pesannya itu disampaikan melalui kemasannya. Ini ada baliho, ini ukurannya besar. Seperti poster, ukurannya besar. Tujuannya sama, menyampaikan pesan atau informasi atau kebijakan pemerintah. Selanjutnya spanduk, ini biasanya dipasang di tempat-tempat atau fasilitas umum yang ukurannya itu memanjang. Itu terkait dengan reklame. Ada yang mau ditanyakan dari materi yang pernah atau yang sudah Pak Guru sampaikan? Tidak ada Pak Guru. Kalau tidak ada, baik. Guru. Mari kita simpulkan pembelajaran pada pagi hari ini. Adakah yang bisa menyimpulkan secara mandiri pembelajaran apa saja atau materi apa saja yang kita pelajari? Kita belajar gerhana bulan. Ya, terus teks eksplanasi ya Pak. Teks eksplanasi. Terus apa lagi? Sama itu tadi embalase, baliho sama spanduk. Oke, baik. Terima kasih atas keberaniannya. Bahwasanya pembelajaran hari ini itu sebenarnya kita berarti sudah membahas tentang gerhana bulan. Gerhana bulan terjadi jika matahari, bumi, bulan berada pada satu garis lurus. Kemudian gerhana bulan ada 3, yakni gerhana bulan total, gerhana bulan sebagian, dan gerhana bulan penumbra. Kemudian gerhana bulan itu prosesnya itu dapat kita sajikan dalam bentuk teks eksplanasi, di mana strukturnya terdiri dari deskripsi umum, ada sebab akibat, kemudian ditutup dengan interpretasi atau kesimpulan. Informasi yang dapat kita sampaikan maupun yang kita dapatkan ini dapat disajikan dalam bentuk reklame. Nah, itu pembelajaran kita hari ini, dan tugas kalian untuk hari ini adalah nanti membuat reklame atau poster yang bertema gerhana bulan. Besok materinya adalah kita akan mempelajari tentang gerhana matahari. Nah, ini juga akan Pak Guru tampilkan video gerhana matahari. Karena kalian kan tahu hanya gerhana matahari, tapi seperti apa? Nah, besok Pak Guru sajikan melalui video pembelajaran. Baik, pembelajaran hari ini bagaimana anak-anakku?
Apakah menyenangkan? Menyenangkan, Asik, Pak Pak. Guru. Ya, Menyenangkan. jadi Asik Pak Guru ada mengawasi semuanya. kalian ke Benar-benar. ya ke sesuatu hal yang hanya sifatnya konsep. Pak Guru tayangkan supaya kalian tahu sendiri, menemukan konsep sendiri. Tetap jadi anak yang hebat, anak yang luar biasa, anak yang bisa membawa nama baik diri sendiri, nama baik orang tua, menjadi anak yang sukses dunia dan akhirat. Terima kasih atas partisipasinya hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.